Sikat, obrolan psikologi, santai tapi tetap serius. Selamat datang di Sikat Podcast, tempat di mana psikologi bertemu kenyataan. Kenyataan kadang terlalu absurd untuk dipercaya. Hari ini kita bicara tentang kenyataan yang spesial ya. Ini sukaan sutradara kita, topik agak cabul-cabul gitu ya. Kita akan bicara sama-sama tentang Sister Hong. Bukan tante sebelah ya. Tapi seorang pria yang menyamar jadi janda kesepian, menjebak ribuan pria, merekam aksi seksual mereka, dan bonusnya, ya, selamat bergabung di komunitas HIV. Podcast kali ini kita akan ditemani oleh, seperti biasa, sutradara kita dan Mr. B yang seputar perbatangan lah ahlinya, kita datangkan langsung ya. Sebelum kita lebih jauh ya, ini udah pada baca beritanya? Udah Ada yang download video aslinya nggak nih? Belum. Nggak. Kenapa nggak download? Itu bagus itu. Bayar. Nggak tertarik sih. Sebenarnya kalau cari menjelajah ke X bisa sih. Banyak ya videonya ya? Banyak. Ini kita Surfing gitu ya. Cuman kayak geli aja. kalau lihat ini kan kebetulan ya, yang di podcast kali ini kan semuanya laki-laki ya. Karena kita butuhnya sudah pada yang laki-laki nih. Ya. Karena korbannya laki-laki, pelakunya laki-laki. Betul. Kita butuh sudut pandangnya laki-laki. Bayangkan ya, Mr. B, kalau kamu jadi korbannya, perasaanmu apa? Kalau aku jadi korbannya paling aku udah ya 11-12 sama Sister Hong sih. Jadi korban Kalau lain? sampai aku jadi korban berarti aku kan sama halnya kayak dia. Berarti kamu akan jadi korban lainnya juga? Mungkin kemungkinan besar Berarti kamu memutuskan jadi seperti dia? memutuskan karena emang kurang psikologis dari saya sih. Kalau Pak Sutradara ngomongnya gimana nih Pak? Kalau nggak sengaja atau sudah terlanjur jadi korbannya Sister Hong, gimana nih Pak Sutradara? Sebenarnya nggak kepikiran sih. Cuma kalau misalkan jadi korban, ya sama paling cari korban tapi beda cara paling. Sejenis juga? Oh, ya, sedapatnya aja paling siapapun. Gawat sekali dunia. Gensi ini bahaya ya. Balas dendam mau sejenis lawan jenis nggak ngurus ya. Pokoknya diteruskan bencana berantainya. Ya. Ya. Kalau kita lihat ya foto-foto yang beredar, nggak menarik. Tidak, saya sama pun lihat sekali. mukanya itu kayak cicak dia, dibedakin gitu. Ya, Sekarang kita lihat ya, tapi kalau kita lihat dari wajah mungkin ya sudah lah ya, nggak masuk ya. Tapi ribuan laki-laki loh. Iya. Apa kurang banget perempuan? Enggak. Kira-kira apa sih yang bikin para lelaki ini akhirnya mau jadi korbannya Sister deh? Humu satu, kedua sakit jiwa sih, mungkin. Ketiga nggak mau rugi lah, udah datang capek-capek bawa sembako. Ya udah lah, sikat aja lah. Gitu. Iya. Paling orang-orang kesepian nggak sih? Gitu. Menurutku sih orang-orang kesepian paling. Berarti kalau udah di tingkat kesepian mau sejenis lawan jenis hajar ya? Ya gelap mata mungkin. Iya mungkin. Berarti para makhluk-makhluk kesepian ada banyak sekali ya, sampai ribuan ya? Ya. Kurang sekali dunia hiburan berarti ini. Gawat ini. Ya. Atau mungkin ya, Sister Hong ini punya kemampuan berbicara atau mungkin berkomunikasi yang di atas rata-rata mungkin nggak? Mungkin itu skillnya dia pastinya. Nggak mungkin kalau nggak pintar ngomong nggak bisa kayaknya. Iya setuju sih. Karena kayak apa tuh untuk menjerat korban-korbannya itu hampir 90% ke atas dia berhasil gitu. Nggak ada yang menolak. Iya. Tolakan tuh rendah kayaknya. Kalau kamu di posisinya nih lagi dirayu sama Sister Hong, Ya. kira-kira rayuan apa yang bikin kamu luluh?
Aku susah bayanginnya, cuman gimana ya? Mungkin, mungkin dia pintar, mungkin bisa jadi kalau misalnya aku lagi ada masalah gitu disuruh ngomong gitu kayak curhat dong gitu. Terus dari masalahku itu dia kayak mencairkan suasana, mungkin bisa terjadi lah orang-orang kayak gitu mungkin yang depresi atau apa gitu. Kok aku menemukan sosok yang mengerti aku gitu. Mungkin bisa jadi. Kita setuju korban-korban ini juga orang sakit jiwa nggak? Iya, kalau saya setuju. Sakit jiwa kalau nggak ya itu 3 tadi lah. Tapi emang suaranya cewek. Ya, kurang tahu kalau itu. Kayaknya enggak sih. Saya enggak begitu sih. mengamati videonya. Kan Cuma sekarang juga, cuplikan-cuplikan aja. kan sekarang juga banyak nih perempuan suaranya ngebas gitu banyak juga. Iya, banyak. Udah bekas potongan tapi. Kalau dipotong masih oke lah, nggak apa-apa kalian belum potong. Tapi kan tetap ngebas. Ya kan cari yang tampil beda gitu, cewek yang ngebas gitu. Yang ada jakunnya ya. Cewek yang Evolusi. Selera. Ya. Selera. Tapi ini Sister Hong masih laki-laki. Laki-laki tulen sih. Dia laki-laki tulen. Tapi dia hanya... Nah kita lihat nih, dari pemilihan perannya dia udah hebat loh. Dia ngambil peran seorang janda kesepian. Menarik ini. Ya. Iya kan? Kalau kamu denger janda kesepian, isi kepala pertama apa? Liar. Nah, Binal. dia udah ambil dulu. Dan para lelaki-lelaki ini kan gampang banget kena kesan, wah janda bisa dideketin nih. Ya. Buat fun. Bukan kasihan, tapi isi otak laki-laki apa? Mesum. Mesum. Seperti sutradaranya. Sister Hong sudah plannya udah lengkap nih. Dari tokoh yang dia pilih loh, dia udah pilih. Iya, betul. Ya kan? Dia nggak jadi anak kecil kesepian nggak, dia ambil jadi janda yang kesepian. Berarti planningnya udah Planningnya matang. Dia nggak minta materi dalam bentuk uang atau apapun. Ini membuat orang akhirnya, wah dia benar-benar membutuhkan bantuan. Iya. Hebat loh. Seledri. Beras. Dia cuma butuhnya buah, minyak goreng kalau saya lihat di sini berita ya. Dan di mata korban ya, pemilihan barang-barang yang dibawa, cerita kisah hidup dia ya innocent victim rule lah ya. Terus dia butuh perhatian. Ini udah jelas di mata korban dia tidak scam, tapi orang rapuh, butuh teman. Dan boom, mereka kerasa jadi pahlawan dadakan buat menghibur si sister. Dan pulang bawa bonus HIV. Sadly. Di Indonesia kira-kira bakal ada nggak sih? Indonesia itu nggak. Mungkin Reinhardt tuh nggak. mungkin nggak terekspos aja kali. Reinhardt tuh yang di Amerika dia. Apa Inggris tuh? Iya. Tapi dari penjara kan? Ya, yang dipukul sama massa. Iya. Foto yang muka lebam-lebam dia. Ada Indonesia Reinhardt. Jadi sebenarnya ya. Cuman kan dibius korbannya. Itu kan pemaksaan. Kalau ini kan enggak, sukarela padahal bentuknya kayak gitu. Dengan kesadaran. Ya kakek-kakek, seorang kakek-kakek. Kalau kita lihat ya, pria ini kan makhluk yang rapuh banget ya. Betul. Terutama pria yang kesepian, usianya udah mateng, nggak punya relasi stabil. Ini rentan sama pendekatan emosional. Saat ada orang yang berbicaranya lembut, tertata, habis itu bisa masuk ke ranah personal mereka, biarpun itu sejenis di akhir, kan dia sudah nangkep pertama itu nih, ini lawan jenis nih. Biarpun akhirnya terungkap cerita, wah ini sejenis. Tetap aja emosi pertama tuh dia udah dapet. Ya udah terjadi. Kalau kita lihat korban ya, nggak ada yang korbannya usia muda kan? Kebanyakan usianya paruh baya. Ini juga di usia-usia laki-laki lagi rawan ya, krisis identitas. Laki-laki ini banyak rawannya kali ya. Dan yang lebih ngeri, pulang bonus HIV. Tukarnya nyawa loh. Ya. Bonus HIV dan bonus dijual sekalian tuh.
fotonya, Ya, videonya itu. Video dan Tapi bonus HIV ini dari awal udah tahu nggak sih? Enggak ya, kalau saya baca berita tuh saya nggak begitu tahu pastinya. Saya nggak mendalami cerita ini, tapi kayaknya baru terusut waktu ada laporan sih. Berarti potensinya mereka nggak tahu. Korban-korbannya ya. Kalau dari awal tahu dia HIV sikat nggak kira-kira? Mikir-mikir sih, mungkin ada yang segila itu juga ada. Pakai pengaman paling nggak. Ya, Berarti HIV lebih ngeri daripada tahu kalau dia sejenis ya? lebih ngeri. Soalnya gimana ya, kematian nyawa ya. Kematian. Dan matinya tuh kayak sengsara gitu, kayak virusnya keras. Sengsara itu. Ya tapi ini luar biasa loh. Antara korban yang satu dan korban yang lain saling kenal nggak nih? Atau sebenarnya mereka tersebar jaringan yang nggak saling tahu? Atau rekomendasi nih, member get member, korban get korban. Aku sudah kesana loh, kamu kesana aja. Segala kemungkinan sih seperti itu. Pasti itu segala kemungkinan. Ada yang dari mulut ke mulut, ya. ada yang mencari-cari ya, semua itu, semua golongan. Soalnya ada kan 6.000 yang ke expose video dan 8.000 yang belum. Maksudnya dari total 8.000 kayaknya, kalau nggak salah sih. Banyak 8.000. Itu banyak loh 8.000 itu. 8.000 banyak sekali. Kita coba. Berarti berapa tahun tuh? Iya dia beroperasi berapa tahun tuh? Kurang tahu juga sih. Pak Sutradara berapa tahun Pak yang urusan spesialisasi percabulan ini bisa cepat ya? Sambil menunggu kita coba bedah ya. Kebutuhan psikologi manusia ya. Ya. Kita ambil teorinya Maslow deh. Ada teori kebutuhan level 3 dan level 4. Setelah kebutuhan fisiologis dan rasa aman terpenuhi, manusia haus akan afeksi. Ya. Pengakuan. Oke. Nah, pelaku nyamar jadi janda kesepian. Kemudian ini sudah nyentuh kebutuhan afeksi dari korban. Apalagi kalau si korban punya drama dirinya Superman syndrome gitu, wah udah kena nih pasti dari awal. Jadi jagoan dia. Mau sejenis lawan jenis nggak ngurus, pokoknya tak bantu kamu. Cuman nggak dibantu gitu juga, kayak aku juga punya Superman syndrome. Wah berarti Kayaknya enggak sih. Paling dibantu cuman bantu sebagai teman gitu, nggak bantu hasrat seksual itu enggak sih. lah kamu kan belum di kondisi itu. Tinggal tunggu waktu Mr. B. Kan Mr. B Tinggal tunggu waktu. ahli kelelakian nih. Iya, sepertinya seperti itu. Yang berkaitan dengan lelaki dan lelaki nah cocok nih Mr. B. Coba deh nanti Mr. B. Ya, kenapa? Ikuti jejaknya lah. Wah, jangan loh. Saya masih doyan cewek. Pertama dia nyamar jadi janda kesepian, udah kena afeksinya nih. Kedua, pelaku pasti pintar memuji dan merayu. Memuji, merayu, dan memahami. Ya, soalnya kalau dia cuma pasang tampang muka gitu udah nggak menjual sama sekali. Iya, betul. Gelap sekali itu, Pak. Dia harus punya kemampuan merayu. Mochi itu. Saya sempat melihat sepenggal video tuh kayak korbannya tuh tidur di kasurnya gitu kan, sambil cerita apa gitu, sambil ditepuk-tepuk kepalanya gitu. Kayak mungkin mereka luluh gitu kan, sambil cerita sambil diusap-usap kepalanya. Mau bikin penelitian kecil nggak? Coba cari temen yang kesepian, paruh baya, kalau bisa single tuh coba ajak ngobrol terus tepuk-tepuk kepalanya. Yang stres gitu ya. Yang stres. Antara dia jatuh cinta atau Mungkin langsung bisa. dijotos ya. Mungkin bisa, cuman tolong sutradara aja sih. Ya, itu. Enggak lah. Saya nggak bisa praktekinnya. Apakah itu works kepada perempuan? Tepuk-tepuk kepala ya? Kalau itu actually work. Totally. Totally ya. Mr. B ini ahli laki apa ahli perempuan sih? Bingung saya. Masa ya Kurang tahu. Kayaknya dua-duanya nih. jahat kelamin saya. Sensor. Wah gawat nih. Video beredar goncang nanti itu. Jangan terlalu Ya jujur lah. itu memang kena sih secara psikologis sih.
rasa nyaman dan aman itu pasti. Iya, iya. Berarti ini sudah kena nih teorinya si Maslow, teori kebutuhan, pengakuan. Cewek mau cowok tuh. Kita bedah lebih jauh nih. Teorinya si Leon nih. Cognitive dissonance. Ketika tindakan dan keyakinan bertentangan, manusia akan berusaha merasionalisasi agar mereka nyaman. Korban berpikir, aku laki-laki waras. Ya, Korban berpikir, aku tahu mana yang palsu. Setuju ya? Setuju. oke. Tapi saat faktanya muncul, faktanya mulai terlihat aneh. Minta susu, buah, minyak goreng, disonansi terjadi. Maka muncul pembenaran. Ah, dia unik aja. Mungkin karena traumanya banyak, dia kesepian, dia sakit, dia butuh perhatian. Padahal si korban di awal sudah sangat yakin, nggak mungkin lah tergoda. Aku laki-laki normal kok. Tapi akhirnya ya, terjadi. Ya. Dan ini terjadi memang. Di kondisi ini berarti korban secara aktif menyangkal realita. Ya. Dan si korban ada potensi juga memang bukan dari emosional yang normal ya. Dalam artian ya mungkin dibesarkan juga di lingkungan yang penuh trauma. Korban juga penuh trauma, kalau nggak terjadi. Kalau kita ambil beberapa teori ya seperti punyanya si Bowlby itu ya. Kalau kita punya orang tua yang emosionalnya naik turun ya. Sekarang marah, besok perhatian, besok ngomel lagi, cerewet lagi, perhatian lagi. Ini anak kecil bingung loh. Yang terjadi apa? Di masa dewasa dia paling hobi hubungan tarik ulur. Oke. Ya, jadi orang tua yang kontrol emosinya buruk melahirkan anak-anak yang hobi tarik ulur. Ingin dicintai tapi nggak ingin memiliki. Aduh, itu saya ketendang dan tertampar. Nah ini berarti kamu lahir di lingkungan yang emosinya nggak stabil ini. Dan ini salah satu orang-orang yang meneruskan hubungan-hubungan toksik ke dunia. Berarti segera aja Pak, disegerakan nikahnya. Loh. Boleh, boleh. Iya kan, cuma nggak ingin memiliki. Atau mau jadi si serong. Nggak ingin memiliki, hanya ingin dicintai dan mencintai. Tapi aku dapat pandangan lain ke Sister Rom nih. Apa mereka obrolannya tuh pernah sampai ke pekerjaan semisal kayak ini saya bikin video nih. Nih testimoninya ada banyak. Ntar kita bagi 2. Aku kadang dapat untung segini. Mungkin apa dia mau gitu ya? Ya kalau mungkin nggak. Coba deh kita balik. Pak Suradara mau nggak? Enggak. Semisal lagi krisis moneter itu orangnya. Kan segala cara kadang dilakukan manusia. Kalau sudah sampai level seperti itu berarti manusia-manusia zaman sekarang nih mental udah kayak tahu semua. Ya. Demi duit ganti orientasi juga nggak masalah. Enggak. Kayaknya iya, tapi kemungkinan iya sih, mungkin bisa jadi. Gitu. Tapi kalau kamu gimana? Aku gak penuh pepet sih. Mungkin kalau uangnya gede oke lah ya. Uangnya gede nih. Uangnya gede. Mungkin bisa jadi lah. Bisa jadi ya. Kadang gelap mata gitu kadang. Bisa diterima ya. Gensi-gensi ini emang luar biasa sekarang. Harga dirinya habis ya di mata duit. Soalnya daripada itu kayak, oh enggak, tapi ntar kalau dia waktu buntu itu biasa mental kiamat kan. Yang penting aku selamat. Ya, kadang udah gay sebentar gitu. Kalau FOMO masuk nggak nih? Nih temanku lo udah masih serhong, aku juga harus nih. Kalau FOMO enggak sih. Kalau FOMO tuh gila sih, itu baru mantap, itu keren. Itu pola pikir yang liar sih, keren. Kan kalau kita lihat ya nih, kita masuk nih ke teori attachment-nya si Bowlby nih yang tadi saya bahas sekilas ya. Beberapa individu dengan traumatik masa kecil ya, itu cenderung gampang masuk ke hubungan yang tidak sehat hanya demi kedekatan. Pernah nggak ketemu seseorang ya yang rela berkorban apa aja buat orang yang dia sayang, buat pasangannya, makin dia berkorban tuh dia makin bangga gitu? Pernah. Banyak. Mereka adalah anak-anak yang di masa kecilnya dulu. Mereka seringkali berada di sebuah keluarga di mana orang tuanya hobi banding-bandingin. Dia nggak pernah bisa jadi nomor 1. Dia selalu kalah mungkin sama saudaranya, sepupunya, kakaknya. Dia selalu dibandingin.
Akhirnya yang terjadi apa? Demi pelampiasan dia yang muncul ke permukaan, dia yang dipandang, dia yang dilihat, dia akan lakukan hal gila-gilaan untuk narik perhatian. Contoh, menyayangi yang luar biasa gila sampai ngorbanin diri. Nyenengin orang tua sampai jual diri. Banyak. Inilah kumpulan-kumpulan ya orang-orang sakit jiwa. Plus 62 banyak nih kayaknya. Banyak sekali. Bangga lagi. Aduh. Orang tadi udah mental kiamat gitu ya jelas ya. Apalagi dikasih alasan bijaksana untuk keluarga dan orang tua. Wah, tambah terjadi pembenarannya. Jadi ini juga ya. Dorongan-dorongan seperti ini terjadi di kondisi di mana ya juga masa kecilnya nggak normal juga. Kalau kita bilang korban-korban pasti punya traumatiknya sendiri. Pasti traumatik. Kemungkinan besarnya. Dan lagi-lagi ya, ini kata-kata yang jadi tagline-nya Mr. B ini. Gaslighting terbalik. Gaslighting. Tapi dibalik. Bukan meyakinkan bahwa korban salah, tapi membuat si korban merasa istimewa karena dipilih oleh dia. Oh, oke. Kamu beda loh dari pria lain, aku percaya kamu loh. Oh iya, apalagi kebanyakan apa tuh cowok tuh pria-pria tuh haus akan pujian. Iya, apalagi cowok-cowok paruh baya yang udah kesepian gitu. Ya. Makin-makin mereka. Iya. Si pelaku bisa kasih ilusi kepercayaan dan itu pancingan psikologi yang cukup maut untuk orang-orang paruh baya yang kesepian itu. Saat dia dianggap, kamu beda sama laki-laki lain. Biasanya laki-laki lain tahu kalau aku juga laki, mereka langsung kasih jarak. Tapi kamu spesial. Kamu tetap mau di sini, mau nemenin aku dan tetap kasih aku perhatian. Oke. Masuk nih. Keren. Jadi ya teori-teori lain juga salah satunya seperti ini nih. Stigma bahwa laki-laki itu nggak boleh jadi korban. Sering nggak dia dibesarin. Laki-laki harus berani jadi orang kunci. Ya sudah, saat dia ternyata jadi korban sisterhood, dia nggak mau dong jadi korbannya, dia yang eksekusi dong. Iya. Karena si sisterhood yang harus jadi korban dia. Betul. Iya, betul. Padahal di akhir korbannya siapa? Ya dia sendiri. Ini benar-benar permainan yang unik ya. Jadi korban di sini juga akhirnya nggak berani lapor karena sebenarnya kelakuan ini ya karena ulah dan pilihannya sendiri. Iya. Ya, kan? Tapi bentar ya, kayak penularan HIV. Penularan HIV apakah bisa disalurkan oleh anal? Bisa. Selama ada luka, nular. Oh. Dan kalau dari belakang pasti potensi iritasinya lebih banyak karena nggak ada pelumasnya kan. Oh ya, mungkin Sister Honge yang punya luka mungkin. Ya. Dua-duanya. Biasanya kan terjadi kalau ya mungkin Pak Sutradara tahu lah. Yang udah biasa. Yang gitu. mendalami Pintu belakang. Ini nih. Pak Sutradara nggak sengaja nih meniduri orang sejenis. Bakar lapor nggak? Dijebak tapi nggak sengaja nyikat tuh. Nggak sengaja nyikat. Bentar. Kan nggak sengaja nyikat. Kayaknya nggak bakal lapor sih. Karena ya malu lah yang pertama. Terus ulah sendiri kan? Itu normalnya manusia, tahu diri dan malu. Tapi cerita kemarin yang booming itu nggak tahu diri. Beberapa orang ditangkap karena berhasil membobol situs judi online. Yang laporin siapa? Oh iya, masalah. Pembobolnya ditangkap. Ya. Iya. Kenapa yang punya situs judinya nggak ditangkap nih? Plus 62 emang ajaib. Oke, kita kembali ke topik Sister Hawk. Kalau kamu yang bikin salah dan kamu malu-maluin dan kamu sudah jelas kamu orang bersalah, kamu nggak akan lapor. Orang Sister Hawk nggak maksa kok, kamunya yang mau karena kamu pengen jadi Superman di sana. Yang lebih jantan daripada yang jantan. Ini suatu pencapaian. Kalau jantan di antara yang nggak jantan tuh normal kan. Menjantani pejantan itu beda.
Kata-kata apa ya? Menjalani pejantan. Oke. Itu pencapaian. Kita kembali lebih jauh. Konsep neurologi dan reward system juga pengaruh nih. Pelaku memanfaatkan sistem dopamin di otaknya nih si korban. Saat korban merasa diterima, dopaminnya naik. Saat berinteraksi dengan pelaku, reward sistemnya aktif. Saat ada yang ngingetin, kamu ditipu loh. Dasar manusia ya, hobinya lawan arus. Ya kan, sudah tahu jalannya ke kiri, kepingin pilih kanan, siapa tahu kanan jadi shortcut. Otak manusia. Saat teman-teman bilang dia nipu kamu, lo enggak, dia enggak nipu, dia lo enggak pernah minta uang. Iya. Jadi ini benar-benar rapi sekali ya. Si Strong ini mengemas semuanya jadi luar biasa rapi. Dan kalau kita mau berpikir secara jernih dan netral ya, ini ahli strategi hebat loh. Ya, Iya. hebat, Benar, hebat. benar. Tapi ini katanya 3 tahun terakhir itu korbannya sekitar 1.600 sampai 1.700 pria. Satu tahun 3.000. Selama 3 tahun terakhir. 3 tahun. Berarti 365 kali 3. Ya hampir seri mungkin 2. Berarti pasti ada korban yang papasan lah. Atau bersama. Dia udah bosan sensasi couple-couple gitu. Maunya yang bertiga berempat sekaligus gitu. Mantap kali. Mungkin bisa jadi. Tapi kayaknya nggak ada sih kayaknya. Sampai 3 orang gitu. Sebenarnya berdua aja mereka. Iya. 1.000 orang lebih dalam waktu 1 tahun. 3 tahun. 3 tahun terakhir itu 1.600 sampai 1.700. Oh berarti rata-rata kan 1 tahunnya sekitar berapa tuh? Kalau bagi 3 1.600, 1.800 ya bagi 600. 3 sama 2. Iya bisa 2 sampai 3 orang loh satu hari. Gila. Dan Itu kalau tiap hari. Kalau misalnya bolong dia harus ya ke sehari restoran 6. dari 6. Kan nggak beda banyak sama yang bikin tempat online itu yang cari-cari lelaki yang juga mau bayar murah meriah kan sekarang banyak tuh. Kenapa nggak ditertibin sih Pak? Sehari terima 6-12 HIV nyebar kemana-mana dan pelaku bangga. Aduh, korbannya juga seneng. Aduh, nggak ada yang korban sih itu. Iya. Ya, Itu cara untuk menghidupi keluarga. iya. Ini tulang punggung keluarga. Klise kali. Kalau nggak kayak gini, anakku makan apa? Wis. Ngerti kali ya, Mister ya. Oh iya juga ya. Paham kali. Jadi dulu Mr. B pertama kali memutuskan untuk menjual dirinya itu karena hal-hal seperti ini. Bukan gitu. Saya dengar dari teman-teman saya. Lingkungan Mr. B seperti ini banget ya? Ya makanya saya belajar sangat belajar memahami gitu. Sudah sempat Sudut praktek nggak? pandang belum. Belum. Sih. Kalau rencana suatu saat nanti praktek, pilihannya sejenis apa lawan jenis? Lawan jenis pastinya. Usianya lebih muda atau lebih tua? Why not both gitu. Kenapa keduanya gitu lah. Yang penting Lubang. Maksud kalau yang lebih kecil kisaran umur berapa biasanya? Kira-kira nanti. SMA gitu nggak? korban termudamu hari ini usia berapa? Nggak ada. Nggak ada korban. Di sini nggak ada korban. Tadi kan menyatakan bahwa penjahat kan? Berarti kan udah ada korban kan? Korban termuda usianya berapa? Nggak ada serius. Itu kan hanya omongan belaka. Ada yang di bawah 12 tahun nggak? Nggak ada. Besok laporkan ya ke PAI. 8 Nggak itu nggak ada. 17 tahun ke atas semua. 8 nggak ada. 8 tahun. Nggak ada lah. Di atas 17 semua. Ini memang nggak ada semuanya. Jadi mau 7, 5, 6 memang nggak ada semuanya. Korban tertua usia berapa? Nggak ada korban. Oke. Sama-sama mau nggak sih? Oh iya, yang sama-sama mau yang paling muda usia berapa nih? Ini kita lagi Nggak gali ada sepantaran pasti ya. Sister B nih sekarang.
Sepantaran ini kenapa Sepantaran. interogasi? Kenapa ini jadi interogasi ini? Sharing tuh apa? Ini bisa bantu Ini para orang pembukaan tua aib, ya. biar anaknya nggak terjebak sama orang-orang kayak gini nih. Pembukaan aib ini. Pacaran ujung-ujungnya buat ditinggal. Gimana ya ceritainnya ya? Agak panjang sih. Hal-hal terjadi sih. Ingin dicintai tapi nggak mau dimiliki. Betul. Bagi-bagi trauma gitu kali Pak ya. Trauma makan sendiri lah, jangan kasih ke orang. Ya. Nggak usah dilestarikan trauma-trauma Betul, itu. betul. Mengakui saya. Terus tetap dilakukan. Mengurangi. Memperbaiki. Oke, yang sama-sama mau usia paling tua usia berapa? Mungkin lebih. Pernah yang di atas 50 nggak sih? Oh, nggak mungkin. 60-an gitu? Nggak mungkin lah, nggak. Selisih 5-7 lah. Tapi kalau uangnya banyak? Mobil satu. Bukan nenek juga lah. 70 Kalau uang tante- banyak. Kalau tante masih oke. Nenek lah 70 uang banyak mobil satu. Gimana ya, kayak setengah hati kurang. Tapi- kurang maksimal saya. Sikat. Nggak bisa sih. Kayak Dikasih mobil satu. nggak seprofesional itu. 60 Nggak seprofesional itu. 50 50 kayaknya masih oke lah. masih oke ya? Ini nggak karuan kemana-mana. 50, oke. Kita nggak usah lihat Sister Hong yang memang udah bener-bener penuh hal yang kompleks ya. Mr. B aja udah kompleks kayak begini kok. Nggak, ini adalah gambaran suatu contoh orang yang mental kiamat mungkin lah. Banyak ya orang-orang kayak seperti Mr. B. Banyak sekali. Banyak. Harusnya banyak. Ya, kadang teriming-imingi yang hal-hal yang tidak bisa diraih dengan sendiri. Jadi Need backup. Kenapa manusia-manusia seperti ini bisa terbentuk? Salah siapa nih? salah ekspektasinya pikiran sendiri sih. Tapi kan manusia zaman dulu juga pasti punya pikiran, punya ekspektasi. Kenapa nggak seterjebak itu? Realistis, Berarti manusia sekarang lebih nggak realistis. nggak realistis. Yang menyumbang kondisi tidak realistis terbesar dari mana kira-kira? Kebanyakan nonton Flexing. otak terjebak di abad 17. Banyak loh konten-konten tuh. Wah, dikit-dikit duit. Pamer apa mobil. Aduh. Ya. Manusia purba itu abad 17. Ya. Bang, zamannya udah terlampau tua bang. Sudah nggak zaman bang, flexing yang kayak begitu. Itu karena tontonan nggak sih? Iya kan? Karena sebagian Tontonan, ya. penggemar kita, orang-orang masyarakat kita juga masih terjebak di kondisi itu revolusi industri, zaman materialisme semuanya. Wah, kalau punya materi banyak keren gitu pokoknya. Biarpun dia ngomong dengan ya nada-nada dibikin keren padahal ilmunya kosong gitu, kayak kelihatan keren gitu. Banyak tuh. Kayak kenal itu. Kan juga sama kata-kata yang orang tua saya menyuruh saya untuk mencari yang setara gitu. Atau yang lebih dari saya gitu. Tapi kalau Superman syndrome-nya udah muncul gimana? Cari yang lebih di bawah kita lah, biar kita bisa seperti penolong buat dia. Ini hati-hati loh. Ya. Kan orang zaman dulu bilang cari pasangan lihat bibit, Ya. bebet, bobot. Ujung-ujungnya yang dilihat apa? Wah, Penderitaannya. Makin menderita, itu lelaki makin merasa ingin membantu. Ya. Coba lihat ya. Laki-laki lebih gampang tergoda oleh perempuan yang terlihat lemah daripada perempuan yang strong, kuat, tough. Makanya tapi sekali lagi Superman syndrome Tapi apakah cewek bisa Superman syndrome juga? sama aja selama manusia. Coba lihat ya. Perempuan-perempuan yang strong, tough, cantik, luar biasa, smart. Pasangannya cowok-cowok ya kayak apa? Benalu. Ya juga sih. Nggak selalu ya, tapi kebanyakan. iya. Cowok benalu laku loh. Yang semuanya, ya yang bisa jadi bapak rumah tangga lah di rumah. Bisa bersih-bersih, cuci-cuci. Ya. Mr. B bisa? Bisa saya. Bisa. Bisa diatur itu. Iya. Yang penting, Yang penting yang penting sejalan gitu. Halus. Iya, iya. Yang penting sejalan. 50 nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Limit Mr. B ini 50 kayaknya. Cinta buta. Cinta buta saya. Iya. Tapi itu cinta ya, kalau 50 masih ya. Cinta bisa cinta. Kalau 60 nggak bisa jadi cinta. Asal masih kayak bukan yang
keriput-keriput gitu. Bukan yang mau ngomong. Bukan yang ya jangan yang terlalu tua banget yang sudah menipis kulitnya. Berarti kalau 60 tapi terawat gitu masih oke. 60 tuh terlalu tua kayak gak bisa sih. Udah perawatan penuh. 25 mungkin lah jaraknya. Udah jauh. oplas 60 kali. Kali 2 umur lah normalnya tuh. Berarti sekarang umurnya Mr. B berapa nih? 24. Berarti ya 50 lah. Ya. Nanti saat Mr. B umur 40 yang 80 juga oke lah ya. Oke. Oke. Ini calon-calon Sister Hong versi Indonesia ya. Siap-siap ya. Hati-hati ya. Bukan kebalikannya biasanya. Kalau umurnya tua malah cari yang muda biasanya. Dibagi 2 umur. Kalau saya 40 mungkin saya cari yang 20 gitu. Tapi yang ada duitnya yang 80. Ya harus saya yang punya duit berarti. Gitulah. Sister Hong versi modern. Ini untuk yang denger ya, para bapak, para ibu yang dengar suara-suara Mr. B ini, kalau kenal orang di dunia nyata suaranya kayak gini hati-hati ya. Bahaya. Logat-logatnya ini juga sama nih. Aduh, bahaya sekali nih. Ini tempat kelahiran banyak yang berbahaya. Ya, biar tahu dunia lah. Kita back to Sister Hong lagi nih. Udah melebar kemana-mana, tapi topik ini memang asik ya. Seputar ya tadi ya. Menjatani pejantan itu memang topik asik. Nah, kalau kamu jadi jantan di antara yang nggak jantan kan normal. Tapi kalau kamu jantan di antara jantan tuh hebat ya, pencapaian itu. Betul. Kita kembali. Sigma boy. Ya. Kalau tadi kenapa korban sampai sangat banyak dan nggak lapor udah jelas. Korban yang berbuat kebodohan otomatis nggak mau lapor lah. Segila-gilanya dia masih punya rasa malu ya. Kalau FOMO kita udah coret jauh-jauh, ini bukan FOMO. Bukan. Ya. Kemudian ada beberapa teori tadi yang mendukung ya tentang kenapa sih korban akhirnya mau ya. Ya termasuk tadi ya mungkin ada tentang self defense, ada tentang teorinya Bowlby attachment ya. Terus ada beberapa teori psikologi lain. Tapi yang pasti kita sepakat nih. Si Sister Hong punya kemampuan hebat membuat mantra. Betul. Mantra itu kan hanya susunan kata yang memunculkan sebuah rasa. Sama kayak tadi Mr. B lagi ngegombalin para calon korban itu kan juga lagi baca mantra deh sebenarnya. Komat kamit gitu, rayuan-rayuan gombal itu loh. Sama janji-janji palsu yang ditebak. Janji palsu. Oke. Berarti kalau Mr. B belajar teknik-teknik mirip Sister Hong tadi, bisa nggak sih sebenarnya jadi Sister Hong di lokal gitu? Bisa. Udah Bisa. ketemu caranya? Apa? Udah ketemu caranya. Susah nggak sih kira-kira? Kan kita ketemu expert nih dunia perjantanan nih. Kira-kira kalau mau menjatani pejantan itu bisa nggak dengan Kalau teknik untuk tadi? cara sih bisa dipelajari dan diperdalam tuh bisa. Cuman untuk prakteknya nggak bisa. Karena itu harus. Tapi memang ada mendalam. bedanya loh. Mr. B penampilan oke, Sister Hong penampilan kayak begitu, tapi tetap bisa dapat. Ayo. Karena praktisasinya dia yang keren. Jam terbang. Ya jam terbang. Kalau orang awam nggak bisa lah, pasti kayak aneh gitu rasanya. Kenapa aku jadi kayak gini ya? Gitu. Oke. Kita udah cerita-cerita banyak nih tentang Sister Hong ya. Saya pengen tanya nih. Sekalian kita akan tutup nih podcast tentang yang menjatani pejantan ya. Dari Mr. B nih. Dari cerita tadi ya yang kita gali sama-sama, kita obrol sama-sama tentang Sister Hong. Ya. Ada pembelajaran apa yang bisa disampaikan? Dari kisah tadi. Pembelajaran positif lah. Pembelajaran positif itulah ya kayak jaga omongan sih. Kadang tuh omongan yang kita ini mungkin saya pernah lakukan juga kayak yang dikira kita tidak berarti apa-apa tuh kadang berarti untuk orang lain sih. Kayak berbobot gitu kadang. Jadi yang membekas di hati orang. Jadi kita harus hati-hati dalam berbicara. Ya. Ada lagi Pak? Kita menuju Suradara deh. Coba start ya. Pembelajaran paling
Nggak apa ya? Paling cuma bijak-bijak lah berbuat, sama pikir panjang mungkin dulu sebelum melakukan sesuatu. Ya itu aja sih paling. Jangan mudah tergoda. Ya Tapi kalau cuma minyak goreng, beras, gas. dapat contoh-contoh gak konsisten dia udah jelas dia korban pertama ya. Kalau si Serona dari sini dia udah korban pertama nih. Jelas tuh. Korban 001 udah Pak Sutradara jelas tuh. Enggak lah. Kalau perlu dia yang syuting film selanjutnya. Gas lagi. Jadi untuk teman-teman di luar sana, hati-hati. Kadang kita bilang kita nggak akan terayu dan tergoda. Hati-hati ya. Karena mereka para pelaku tahu betul cara memanfaatkan ego kalian yang luar biasa yang merasa tidak mungkin bisa dirayu ini. Ada banyak cara tadi kita sudah lihat. Dan ada banyak siserong-siserong lain dengan cara berbeda, mungkin tujuannya bukan seksual. Ya cukup banyak lah di luaran sana skema-skema piramid yang luar biasa itu ya. Betul. Memainkan ego kalian, memainkan impian kalian, ujung-ujungnya kamu terjebak. Dan jangan buru-buru juga bilang, wah para korban itu orang-orang goblok. Jangan. Karena mungkin kamu lagi nunggu giliran jadi korban selanjutnya. Iya. Saya kan belum pernah merasakan di Posisi situasi seperti itu sih. Jadi ya kita harus tetap hati-hati ya. Ingat podcast ini yang kita bahas, topik-topik kita, sudut pandang yang kita sampaikan belum tentu benar. Tapi semoga bisa memberikan sebuah sudut pandang baru tentang cerita-cerita yang terjadi di luar sana. Sampai jumpa kembali di podcast kami yang lain. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih semua. Bye. Bye-bye. Thank you.